Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Manusia dari sisi fisik yang punya dimensi yang bersifat materi, bahasa Arabnya bashar. Maka ketika mak-mak melihat Nabi Yusuf yang sebenarnya motong buah kemudian motong tangan, kenapa? Karena tergoda dengan basyariahnya Nabi Yusuf. Falamma ra'aynahu akbarnahu qatadainahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ini bukan manusia, ini bukan bashar ini. In hadza illa malakun karim. Dah bashar. Kita bersyukur diciptakan sebagai basyariah yang gagah, yang ganteng, yang cantik. Semuanya cantik lah, semuanya gagah. Harus kita syukuri, harus kita pelihara. Yang kedua, manusia yang di belakang fisik, yang di belakang materi, bahasa Arabnya insan. Insan wujud manusia hakiki. Insan wujud manusia yang menerima amanah dari Allah. Bukan basarnya, bukan. Insannya. Wa hamalahal insan. Inna ardal amanata as-samawat wa baina ayyahmina wa ashfaqu minha wa hamalahal insan. Wal asri innal insana fi khusr. Wal hasil wujud hakiki manusia adalah insan yang imateri, non dimensi, non fisik. Nah, insan ini diberi 3 kekuatan. Pertama, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan yang gunanya atau keistimewanya mencari kebenaran secara logis, mencari kebenaran dengan barahin akliyah, hujjaj akliyah, argumentasi rasional. Disinilah kemajuan agama Islam ketika awal-awal abad kedua Hijriah, dinasti Abbasiyah, muncullah ilmuwan-ilmuwan baik agama maupun ilmu bukan agama. Karena mereka orang-orang cerdas yang luar biasa. Contoh satu aja, Imam Sibawayh yang bukan orang Arab, bukan orang Arab itu. Kok bisa menggagas grammar Arab, ilmu nahwu Arab? Coba. Dari pengamatan baca Quran, pengamatan syair-syair Arab. Oh, kalau permulaan omongan tuh namanya dia sebut namanya mubtada, harus rafa. Nanti kalau objeknya ya namanya khobar, harus mubtada, harus rafa. Ya Allah, sampai lahirlah ilmu nahwu, bukan orang Arab. Itu sebagai contoh aja. Begitu pula ilmu salah hadis, Syekh Rahmah Hurmuzi, begitulah mufassir pertama At-Tabari, bukan orang Arab. Luar biasa itu. Islam luar biasa. Karena apa? Orang Arab ketika itu elit, kelas high class lah ya, pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Yang ini yang orang ajam, mawali kelas 2, larinya ke ilmu pengetahuan. Nah, ketika itu Bani Abbasiyah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Disitulah al-quwwatun natiqah al-islamiyah yang melahirkan thaqafah Islamiyah, melahirkan ulum din al-islami dan ulum al-funun. Istilahnya orang dulu al-funun, kalau bukan ilmu agama namanya al-funun ilmiah. Nah, yang kedua, manusia mempunyai al-quwwatul mutakhayyilah, the power of idea. Ini mengandung atau isinya apa? Isinya dua aja lah. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Dari ide itulah didorong oleh saya harus
jadi ini, jadi presiden. Atau saya kaya, itu apa? Adanya di nafsu, syol di nafsu. Di sana isinya al-quwwatul mutakhayilah. Tapi khayal sini bahasa beda khayal bahasa Indonesia. Kalau khayal bahasa Arab kekuatan yang kecil luar biasa. Kalau khayal bahasa Indonesia kan waham. Khayal manusia itu bahasa waham, halusinasi. Iyalah. Dan khayal bahasa Arab kekuatan luar biasa. Al-quwwatul mutakhayilah yang mengandung kekuatan dua kekuatan nafsu namanya ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah kalau diatur atau di manage dengan benar, dengan baik, diarahkan dengan benar, maka ganti nama himmah, cita-cita, apa kemauan, cita-cita. Kalau nafsu syahwatiyah diatur dengan baik, di manage dengan benar, tujuannya baik, ganti namanya azimah. Orang paling himanya kuat Nabi Muhammadun qaimun lillahi du himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Orang paling azimanya kuat juga seorang ulama besar, seorang azimanya kuat-kuat itu. Ala qadri ahli azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu. Kebesaran, kemuliaan, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Itu adanya di nafsu. Lah yang ketiga, yang paling utama adalah kekuatan nafkah rabbaniyah, divine gas atau divine inspiration. Nafkah rabbaniyah, fa idza sawaitu nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin. Setelah Allah membentuk Adam dari tanah liat, dihembuskanlah rohku atau dihembuskan roh dariku, sehingga Adam dan manusia mempunyai kalau istilah ekstrimnya unsur lahud ekstrimnya, tapi nafkah rabbaniyah lah, nggak usah unsur lahud bilangnya. Disinilah kelebihan manusia yang luar biasa. Walaupun karam Bani Adam di sini, malaikat pun kalah. Jangankan alam yang lain, malaikat pun kalah dengan nafkah rabbaniyah ini. Coba, nah nafkah rabbaniyah ini selalu menerima, selalu komunikasi dengan alam universal. Nah, komunikasi turun, illumination turun dari Allah. Pertama namanya khawatir ilahiyah. Apa? Inspirasi dari Allah gitu ya. Bahasa agama, bahasa sederhananya hidayah. Sebenarnya semua orang ada khawatir ilahiyah. Tapi kemudian bagi yang tidak menerima, karena ada kepentingan, ada hawa nafsu yang berlebihan, ada ambisi, khawatir ilahiyah balik lagi, nggak jadi masuk. Ini namanya hidayah. Yang kedua dari malaikat, khawatir malakutiyah. Nah, biasa disebut ilham atau ilmu laduni, itu khawatir malakutiyah. Yang nomor tiga, khawatir syaitaniyah, bisikan dari syaitan, pasti mengajak kesesatan, pelanggaran, penyimpangan, tapi gampang dilawan. Yang paling sulit dilawan khawatir nafsaniyah, a'da'adaik nafsu. Gimana? Raja'na minal jadil asghar ila jadil akbar ala wajihadun nafas. Kemauan ambisius, angkara murka, kemauan nafsu kita yang tanpa batas, itulah musuh kita. Orang yang selalu mendapatkan khawatir malakutiyah, gak usah ilahiyah. Kalau ilahiyah sudah para nabi lah. Orang biasa mendapatkan khawatir laduniyah, apa itu? Nurun mubashir yaktifullah ala qalbi man yasha, cahaya langsung dari Allah diberi kepada siapapun yang kehendaki. Itulah yang disebut wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bukan hanya ilmu letterlek,
bukan hanya ilmu tulisan di atas kertas, tapi juga wal hikmah, di belakang huruf itu, di belakang garis-garis tulisan itu ada namanya wisdom yang langsung dari Allah yang bersifat universal. Maka orang siapa saja jika bisa melatih dirinya dengan membersihkan dirinya dari bisikan hawa nafsu, bisikan syaitaniyah, bisa selalu mendapatkan khawatir malakutiyah. Di antara khawatir malakutiyah adalah mimpi as-sadiq, ru'ya sadiqah. Nah, mimpi itu ada 3. 1, adghatu ahlam, kata Al-Quran, bunganya tidur. Apa? Jadi orang Jawa kembang itu ya. Bunganya tidur terlalu nyenyak, kok mimpi yang macam-macam indah-indah, tapi nggak ada artinya, itu nggak ada artinya, nggak bermakna. Yang kedua, haditsun nafs, dirinya lagi pengen mobil, mimpinya naik mobil, lagi ingin si A, pacaran dengan si A, cantik, mimpinya ketemu, itu namanya haditsun nafs. Pengen punya rumah, mimpi rumah, pengen jadi apa? Jadi tentara, jenderal, mimpinya dia sudah pakai bintang 2 atau bintang 3. Itu namanya haditsun nafs. Tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Yang adanya adalah ru'ya atau ar-ru'ya as-sadiqah. Dari ru'ya as-sadiqah ini dialami atau diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya, para nabi, para rasul, para aulia, para ulama, dan siapa saja yang ia kehendaki. Yang heran, orang jahat pun bisa mimpi benar. Fir'aun Ramses, Fir'aunnya Musa, mimpi bahwa saya akan mengalahkan, menghancurkan kerajaan saya, bayi laki-laki dari Bani Israel yang minggu-minggu ini lahir, yang hari-hari minggu-minggu ini lahir. Benar mimpinya. Begitu pula siapa yang mimpi benar? Banyak di Quran, diceritakan dalam Quran. Walhasil ru'ya sadiqah merupakan khawatir malakutiyah yang sebenarnya petunjuk kebenaran langsung dari sumbernya, ruh universal. Nih kalau bicara universal gini. Jadi Allah, kalau ketika saya mengatakan dulu kemudian, itu di sananya nggak ada itu, hanya ketika saya cerita ada dulu kemudian itu. Di sana hakikatnya nggak ada zaman. Dulu Allah sendirian, al-dzatul mutlaqah al-mujarradah an nisbil idhofat, the absolute one existence with total relation. Maha satu yang tanpa relasi. Allah pun, yang saya mohon maaf jangan salah paham nih, Allah pun tidak mengenal dirinya, sendirian. Nah begitu Allah ingin mengenal dirinya, nah ini kan seperti ada zaman tuh. Kemudian di sana nggak ada, ya bahasa saya ada kemudian. Kemudian Allah ingin mengenal dirinya. Siapa saya ini? Langsung ada dua. Walaupun nisbi ya. Yang mengenal dan yang dikenal. Langsung ada dua tuh. Nah, ternyata saya ini kira-kira ini. Saya ini Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azabar Takabbir Khaliqul Barim Ghafar Qahar Wahhab Razzaq, dan seterusnya. Saya ini Al-Khaliq, Maha Pencipta. Nah begitu Asmaul Husna muncul, pasti ada relasi, pasti ada nisbat dong. Tidak mungkin namanya Khaliq kalau tanpa makhluk. Tidak mungkin namanya alim kalau tidak ada maklum. Tidak mungkin namanya qadir kalau nggak ada makdur. Tidak mungkin namanya rahim kalau tidak ada marhum, dan seterusnya. Tidak mungkin nama pencipta kalau nggak ada yang diciptakan. Maka secara otomatis, ini
ini maka ini zaman di mana sekarang nggak ada zaman. Secara otomatis Asmaul Husna yang 99 itu mempunyai relasi nisbat. Dari nisbat itulah lahirlah namanya, kalau bahasa mubalig, alam arwah. Itu sebenarnya namanya al-a'yanu tsabitah, entitas laten. Semua makhluknya Allah merupakan relasi dari asma Allah, kumpul jadi satu, masih menyatu. Itulah namanya ruh universal. Nah, mimpi itu datang dari situ. Atau ilham itu datang dari situ. Ruh universal. Maka kita ziarah kubur, kita tawassul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu dalam rangka ruh kita yang parsial ini komunikasi dengan ruh yang universal. Itu artinya. Dan paling puncaknya adalah ruh Rasulullah Nur Muhammad, itu puncaknya ruh universal. Maka ru'ya shadiqah datangnya dari ruh universal. Di sanalah al-thabitah, ketika alam apa namanya, praeksistensi ya, namanya alam laten lah. Ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala, yang jawab bala itu Allah sendiri sebenarnya, hanya mengatasnamakan kita. Ya, kita belum ada kok masih jawab. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala, mereka jawab, ya betul, engkau Tuhan kami. Belum ada yang bisa jawab. Yang jawab itu Allah sendiri. Tapi ketika itu mengatasnamakan, mewakili kita. Walhasil antara kita dan Allah itu dua wujud yang harus ada itu. Nah dari situ Athabitah kemudian ngumpul jadi satu. Nuqtah markaziyah, namanya al-haq al-makhluqu bih, hak yang Allah menciptakan segala sesuatu dengan itu. Al-haq yang Allah menggunakan hak itu untuk menciptakan segala makhluk. Al-haqqul makhluqu bih, wa laqad khalaqnas samawati wal arda bil haqq. Saya menciptakan langit bumi dengan hak. Nah, hak jadi artinya hak ini sosok atau wujud yang oleh Allah digunakan untuk mewujudkan alam semesta ini. Istilah tasawuf namanya Nur Muhammad. Istilah Kristen the Logos. Kalau orang Majusi Qiyamah. Jadi kalau istilah Yunani al-aql kulli, akal universal. Itulah Nur Muhammad. Melalui Nur Muhammad itulah proses manifestasi wujudnya Allah, dekadensi wujudnya Allah, entitas lah, menjadi wujud, ta'ayunat, intifikasi. Bahasa Jawanya menjadi jenggereng, menjadi apa? Menjadi nyata, ya materi. Tajaliyat, manifestasi, tanazzulat, dekadensi, ta'ayunat, intifikasi. Jadi yang sebenarnya hakikat adalah ketika kita dalam al-a'yanu tsabitah. Sering sekali Al-Quran mengatakan wa ma mata'ul hayatid dunya illa wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Hidup dunia ini hanya merupakan tipuan, jebakan, tipuan. Imam Ghazali mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia sebenarnya tidur kita ini. Kalau udah mati baru melek. Ya, mati itu baru melek gitu. Mati itu melek. Kita ini tidur malah. Kenapa? Karena ketika mati roh yang parsial bergabung roh yang universal, tanpa batas, tanpa sekat, akan melihat hakikatul haqaiq, the of reals ya. Yang haknya hakikat itulah. Nah di muka bumi ini ada isyarat-isyarat kesana, walaupun tidak sempurna, tidak semua maksudnya, tidak semua hanya sebagai isyarat. Yang isyarat itu perlu ditakwili oleh orang-orang yang ahli. Dalam sejarah Islam yang terkenal adalah seorang tabi'in bernama Ibnu Sirin. Itu
dari kalangan Sunni, ulama Sunni yang ahli tentang takwil manamat, takwil ru'ya, mentakwili mimpi-mimpi itu. Beliau berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, malah hadis mengatakan wahyu telah selesai. Yang paling ada, yang sisa ada tahdits. Umar itu orangnya. Kalau nanti ada yang muhaddats, Umar itulah orangnya. Sayyidina Umar maksudnya. Itu ada hadis seperti itu. Kemudian adalah hadis hati-hati ya kalau dengan orang yang rambutnya madul-madul, nggak bersisir, tapi doanya mustajab. Itulah kekasihku. Nanti kamu Umar, Ali akan jumpa dengan orang yang gini. Kalau ketemu orangnya begini, cepat minta doa. Begitu suatu ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, jamaah haji dari Yaman, dari kampung Qarn, Umar bertanya, ada enggak dari kalian yang dari Qarn? Enggak ada. Ada. Ya ada itu bukan siapa-siapa, yang lagi gembala kambing di Arafah sana. Lagi gembala kambing. Umar Sayyidina al-lari jumpa Uwais al-Qarni yang sedang menggembala kambing. Dilihat gambar, katanya ada apa? Ada bahasa Jawanya pitako. Iya. Tengah ya ada tanda-tandanya lah. Ini assalamualaikum, dia lagi sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ali. Kalau Anda saya Umar. Terus ada apa? Minta doa. Dia sebentar, dia lari. Apa? Malah ngilang. Nggak mau dikenali. Nah, konon katanya nanti di perang Siffin beliau berpihak pada Ali dan wafat gugur di perang Siffin, tapi kuburnya sampai sekarang nggak jelas di mana. Walhasil, hal-hal seperti ini ada dalam hadis, ada Al-Quran banyak sekali. Apa? Tentang Yahudi Israel akan hancur, itu di Quran sudah ada. Sesuai dengan فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Yahudi akan membuat rusak di muka bumi 2 kali. Kali pertama kata mufassirin, kali pertama sudah dulu. Ada yang mengatakan qabla Islam, ada yang mengatakan ketika zaman Nabi. Kali kedua nanti, ya sekarang ini, ketika Yahudi melampaui batas, keterlaluan, melampaui batas, maka akan datang hamba-hambaku mengalahkan mereka yang kuat, yang sangat kuat, mempunyai kekuatan, akan menghancurkan mereka, mengalahkan mereka. Apa artinya? Wakan pula pasti terjadi. Apa artinya? Kita optimis nanti akan datang ibadullah. Ibadullah siapa? Yang betul-betul perjuangannya lillahi ta'ala, betul-betul hambanya Allah, bukan abdul dunya, abdul mal, abdul jah, bukan ibadul jah, ibadul dunya, ibadul mal, ibadul syahwat. Kapan? Wallahu alam. Tapi Allah sudah mengatakan wa kana wa'dam maf'ula, pasti akan terjadi. Nanti akan datang hamba-hambaku yang betul-betul semua programnya, tindakannya, tujuannya ibtigha mardhatillah, betul-betul ta'abbud, yang budunana, ta'abbud kilaina, hanya betul ibadah kepada Allah. Kapan? Ya kita harapkan mudah-mudahan cepat. Itulah yang akan mengalahkan mereka, yang mengalahkan Bani Israil, Yahudi. Percayalah. Ini bukan bukan omong kosong. Pertama, sudah ada dalam Quran. Walhasil kita harus optimis Yahudi Israel akan hilang. Nah, kenapa sekarang menang? Kenapa? Supaya dikumpulkan dulu dalam satu tempat. Ya kalau dulu masih diaspora, gimana ngalahkannya?
ada di Eropa, ada di Afrika. Dan sekarang punya negara, kumpul semua di Yerusalem atau di Palestina, di Tel Aviv. Dan ketika kumpul, barulah nanti datang hamba-hambaku mengalahkan mereka. Wa kana wa'dan maf'ula, janji yang pasti terjadi. Kalau melihat tanda-tandanya sudah mulai ada ya. Hanya pemberitanya kurang. Tapi kalau mereka menang, pemberitanya sangat luas. Tapi kalau mereka yang kebakaran atau kena diserang oleh drone, beritanya kurang tuh, kurang sekali beritanya. Walhasil sekali lagi kita seorang mukmin percaya pada ru'ya shadiqah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, merupakan kebenaran. Malah kata Imam Ibnu Qayyim ya, ru'ya shadiqah asdaqu min mantiq Aristoteles. Ru'ya shadiqah, mimpinya orang soleh lebih benar daripada mantiknya Aristoteles. Kata Ibnu Qayyim. Kalau apa? Karena mantik itu akal terbatas. Jadi kalau dia shadiqah, ru'ya sholihin, bisa membaca atau melihat, bahkan berada di alam universal, alam yang la awal wala akhir. Sebenarnya dikatakan alam juga nggak boleh, dikatakan alam lahut juga kurang pas. Wujud al-wujudul haq yang tanpa batas, la awal wala akhir. Kita ini semua adalah manifestasi sedikit dari asma Allah. Seperti apa kalau kita lihat orang pintar, cerdas, itu contoh simple dari alimnya Allah. Hatta kita lihat orang diktator, Brezhnev, Lenin, Stalin, siapa lagi, Hitler, contoh kecil dari jabarnya Allah, koharnya Allah. Kalau kita orang baik, cantik, semua itu dari manifestasi tajalli wujud Allah yang la awal wala akhir. Dan semua yang ada ini sebenarnya sudah sempurna. Apa yang namanya sempurna? Orang harus putih, cantik, mancung, orang Eropa itu. Apa orang Afrika nggak sempurna? Apa yang namanya sempurna itu ikan arwana saja, burung merak saja. Apa cacing, kecoak nggak sempurna? Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Tidak ada yang paling sempurna melebihi dari yang sudah ada ini. Udah paling sempurna ini. Laisa fil imkan abda'a mimma kan. Jadi burung merak atau ikan arwana sempurna seperti itu, kecoak, cacing ya sebenarnya seperti itu. Orang Eropa sempurna seperti itu, orang Afrika semuanya seperti itu, semua sempurna. Ciptaan Allah semua sempurna. Nah, oleh karena itu semua yang ada ini adalah manifestasi dari wujud Allah yang mutlak. Tsunami itu baru sedikit, baru contoh dari jabarnya Allah, koharnya Allah, muntakimnya Allah, syadidul batsnya Allah. Ini contoh kecil itu. Maka kesimpulannya, perangkat manusia untuk mencapai kebenaran di samping logika atau sainsnya, ada perangkat kita namanya insting, ghorizah. Tapi ghorizah ini masih paling rendah. Karena apa? Binatang pun punya insting. Kedua, feeling, syuur. Nah, ini lebih tajam daripada ghorizah, daripada insting. Tapi feeling masih lemah. Kenapa? Karena bercampur dengan kemauan. Feeling saya hari ini tidak hujan terang karena dia inginnya nggak hujan.
Feeling saya hari ini hujan, karena dia ingin hujan, inginnya hujan. Jadi feeling yang dikatakan feelingnya itu masih kecampuran dengan kemauan. Yang ketiga, firasah atau farasah. Nabi bersabda, ittaqu an firasatil mu'min. Awas, hati-hati loh dengan firasat orang mukmin. Benar tuh. Semua firasat orang mukmin itu benar asal betul-betul beriman. Nah, puncaknya adalah apa? Kasyaf, intuisi yang bersifat mubasyir, direct dari Allah. Itu pasti benar. Itu pasti benar. Termasuk mimpi, kalau memang itu sebagai muqaddimah kebenaran melalui mimpi. Makanya disebut ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Belum sampai kebenaran yang universal, belum. Nabi sendiri sebelum menerima wahyu mimpi dulu. Nah, maka itu sebuah kebenaran. Contoh yang gampangnya, gampang lah contoh. Gus Dur ketika jadi presiden pernah mimpi. Mimpinya nggak diterangkan mimpi apa, tapi ini ada sesuatu yang sangat yang menyedihkan saya. Besok akan terjadi apa? Pak Burhanuddin Lopa meninggal dunia di Riyadh. Dia Gus Dur sangat mencintai Burhanuddin Lopa lah, satu-satunya jaksa yang malaikat yang malaikat yang bersih betul. Jadi ketika Burhanuddin Lopa mau meninggal dunia, Gus Dur mimpi di sini. Ada lagi ya banyak, kalau contoh Gus Dur banyak Pak, banyak sekali. Waktu masih baru dioperasi di ruang rumah sakit, ada saya, Pak Muhaimin, Pak Syariful Yusuf, Pak Cakrawardaya, mantan menteri koperasi, ada Haji Wisnu, ketua Golkar Jawa Tengah. Mengko aku bakal jadi presiden, nanti saya akan jadi presiden. Kita ini nggak ada yang percaya orang lima ini Gus Dur konslet ini udah. Tuh, itu dari mana itu? Dari mana itu? Ya, khawatir malah kutia. Bukan dari orang, bukan dari guru, bukan dari ustadz, bukan dari syekh, bukan dari baca, bukan. Nah, jalan-jalan jogging. Ini setelah tidak jadi presiden, jogging, mampir rumah saya, minta air putih. Saya buka AC, tidur ngorok, dengkur. 20 menit. Ada seringnya saya, ada santri saya nyaksikan, ya selalu duduk menemani lah. Tiba-tiba bangun, Kang Said mengkot sampean nek wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Kalau saya sudah usia 56 tahun jadi ketua PBNU. Betul. Waktu saya terpilih tahun 2010 di Makassar, usia saya 56 tahun. Dari mana itu? Ada lagi? Diundang seminar di Pustaka Nasional, di gedung Pustaka Nasional. Judulnya Mengenang Jenderal Simatupang. Narasumbernya 4, 2 Muslim, 2 Kristen. Yang Kristen Romo Muji, Katolik, dan Yakub Utama. Yang Muslim Gus Dur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini. Saya ngantar, masih melihat sih, hanya belum tertutup betul. Di bawah, nggak mau naik di atas, di bawah dulu. Tidur kemeringat, berkeringat, tidur nyenyak. Orang 3 bicara, pas giliran Gus Dur saya bangunkan Gus, panjenengan Gus. Naik, omongannya orang 3 ini dikomentari semua. Coba, itu dari mana itu? Ya itulah yang disebut intuition, kecerdasan intuisi atau kasyf al-ilahi. Seperti Imam Ghazali mengatakan, setelah khalwat 4 bulan di menara Masjid Amawi, beliau mengatakan, fakana ma kana mimma lastu azkuruhu fadunna khairan walatas al-anil khabari. Apa yang terjadi telah terjadi dan Anda tidak usah tanya, husnudzon saja deh, percaya saja deh. Pokoknya apa yang saya alami, saya mengalami. Apa yang saya lihat, sudah saya lihat.
apa yang saya rasakan sudah saya rasakan. Jangan tanya apa itu, fadunna khairan, sudah husnudzon saya, positive thinking aja. Wala tas'al an khobari, sebab apa yang saya alami, saya lihat itu tidak mungkin ditulis dengan huruf dan tidak mungkin saya katakan dengan perkataan. Perkataan, ucapan, kalam dan tulisan tidak mampu meliput hal-hal yang universal. Nah, ini semuanya merupakan keajaiban-keajaiban kalbu, keajaiban hati manusia yang sudah barang tentu bersih. Ya, seperti saya ini tiap hari dosa, bukan dosa minum arak atau bunuh orang atau maling, bukan. Saya pribadi tiap hari dosa, tambah umur semakin tambah dosa. Umur saya 72 tahun, tiap hari dosa, bukan minum arak, bunuh, mencuri atau apa, bukan. Takabur, hasud, dengki, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, suudzon, fitnah. Ya Allah, tiap hari satu dosa. Bahkan itu yang lebih besar dosa daripada apa? Dosa lahiriah lah. Dari minum arak itu misalkan, lebih dosa besar ini. Jadi seperti macam saya ini jauh dari kemungkinan ya dari mendapatkan nur mubashir, sangat jauh. Karena jelas harus merupakan pilihan Allah siapa yang yakin lagi. Nah, suatu ketika kejadian di Madinah, setelah selesai taraweh, Gus Dur dengan saya jalan, Gus Dur ngajak jalan, ayo cari ulama katanya, cari orang khawas. Ada ulama lagi ngajar, jenggotnya panjang, apa sorbannya besar, kitabnya numpuk, yang dengar banyak. Nih Gus, bukan. Jalan lagi pojok sana ada ulama lagi ngajar, niki Gus, bukan. Tiba-tiba ada orang Mesir sendirian, ya pakai sorban tapi kecil saja, melilit kecil saja, sendirian. Ini katanya di nikah Said. Terus saya suruh ngomong, Assalamualaikum, ada Rais Jamiah Nahdlatul Ulama Indonesia, Akbar Jamiah Islamiyah di Indonesia, Ustaz Abdul Wahid, ya yatlub minkum doa, minta doa katanya. Doa apa? Doa apa? Doa apa Gus? Ya doa selamat di dunia wal akhirah. Didoakan. Lumayan agak lama, lumayan lah, ya, dari 10 menit barangkali. Setelah itu dia lari, si orang Mesir lari sambil sajadah ditarik, sambil ngomong gini, ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arifani iya. Ya Allah, dosaku apa kau sampai kau tunjukkan saya ini kepada orang ini. Ya, dia tuh wali lagi nyamar ketahuan. Bapak Intel ya, kira itu ya. Oh Intel lagi nyamar malah ketahuan. Jadi dia merasa punya dosa. Dia pernah dosa apa sampai kesamarannya itu ketahuan oleh Gus Dur. Ini artinya apa? Artinya hal-hal seperti ini bisa terjadi, sangat terjadi. Kalau ziarah ke Sunan Ampel, kita yang ngantarin saya, Pak Haji Masnu Haji Sulaiman, Gus Muad dan sebagainya tuh jam 12 malam ziarah, suruh tahlil keras, la ilaha illallah, gak boleh pelan, Gus Durnya diam saja. Kita sudah keras sampai capek. Ternyata Gus Dur lagi dialog dengan Sunan Ampel. Ya terserah percaya enggak itu. Terserah. Tapi itulah nyatanya. Dan banyak lagi lah kalau kita cerita baca Jami' Karomatil Aulia, sangat banyak sekali. Ada 2 jilid kitab Jami' Karomatil Aulia. Maka kesimpulannya ru'ya shadiqah itu ada, mimpi benar itu ada. Tapi mimpi benar itu datang dari orang yang sudah mendapatkan hikmah, illumination, direct illumination, sudah mendapatkan cahaya dari Allah secara langsung, tidak melalui belajar, tidak mungkin melalui buku, baca buku, mendapatkan ru'ya shadiqah, enggak. Itu adalah orang yang sudah dipilih oleh Allah siapa yang ia kehendaki. Saya kira itu. Terima kasih, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.